akan kita pelajari pada kesempatan sore ini adalah terkait dengan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu mungkin kalau kalian sering dengar terpisah-pisah. Dengar manajemennya sendiri, risikonya sendiri. Tapi dalam konteks yang kali ini, itu manajemen risiko itu kita jadikan satu. Jadi pengertiannya manajemen risiko adalah semua atau seluruh atau segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan pengawasan, evaluasi terhadap hal-hal negatif. Nah, ini hal-hal negatif yang akan menimpa usaha. Nah, jadi dengan kata lain, kita harus bisa memprediksi apa yang kira-kira bisa membuat usaha kita itu rugi. Nah, ini bahasa negatif ini kan rugi, gangguan. Pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian. Apa saja? Nah, itu kita nanti bisa identifikasi apa saja terkait hal-hal negatif yang dapat mengganggu jalannya usaha kita. Nah, ini beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, ini ada bukunya ya. Jadi Fahmi 2010, manajemen risiko itu adalah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Nah, jadi kalau sudah manajemen itu berbasis manajemen sistematis dan menyeluruh. Semua komponen dari input sampai output itu bisa dikendalikan. Sementara Joyo Sudarso itu pandangannya berbeda. Menurut Joyo Sudarso, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusi yang terjadi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, manajemen risiko ya. Jadi, tapi dari semua pendapat, ini kalau dikumpulin banyak pendapatnya, ya. Intinya itu kita harus bisa mengetahui masalah-masalah yang mungkin timbul yang dapat mengakibatkan kerugian. Baik itu kerugian secara finansial maupun kerugian lainnya. Nah, di situ perlu disiapkan solusinya. Jadi kita belajar itu tahu bisa memetakan dan juga bisa mencari solusi. Ya, ada iklan yang mau lewat. Nah, serak ini batuk. Ya, oke lanjut. Jadi banyak sekali pengertian-pengertian tentang manajemen risiko. Tapi yang perlu digarisbawahi dari semua pendapat itu intinya adalah kita harus dapat tahu permasalahan dan juga bisa memberikan solusinya dalam rangka mengurangi kerugian baik itu finansial maupun material. Itu pentingnya kita belajar manajemen risiko. Kalau dikumpulin, wah banyak sekali nih teori-teorinya gitu loh. Tapi garis besarnya sudah Bapak sampaikan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut masuk ke komponen manajemen risiko. Nah, manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu
yang membedakannya dengan manajemen bisnis lain. Nah, instrumen inilah yang harus ada dalam manajemen, baru proses pelaksanaannya dilakukan dengan maksimal. Komponen apa? Yang pertama itu adalah lingkungan internal. Ya, kalau di perusahaan ya lingkungan internal itu ya yang ada dalam perusahaan. Lingkungan internal maksudnya segala risiko yang mungkin terjadi atau muncul di dalam internal perusahaan. Nah, dalam komponen ini tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar. Nah, jadi masalahnya itu bukan dengan pelanggan, bukan dengan klien, tapi di dalam perusahaan itu sendiri. Apa? Ya, bisa proses produksi, bisa antar karyawan, bisa produksi dan karyawan, itu semua terkait dengan lingkungan internal. Nah, apalagi contohnya ya, misalnya terkait dengan kedisiplinan karyawan. Nah, ini kan bagian masalah ini, masalah internal gitu loh. Sama kayak kita di kelas, telat-telat. Nah, itu kan bikin masalah sebenarnya dalam proses pembelajaran. Kalau kita proses belajar ya mungkin cuma telat sedikit mengganggu kelas lainnya. Tapi kalau di perusahaan, nah, telat sedikit bisa mengganggu proses produksi, bisa mengganggu proses lainnya. Nah, itu contoh disiplin. Bisa juga etika. Nah, ini etika ini yang memang sekarang sedang mengalami degradasi. Etika apa? Ya etika bekerja gitu loh. Bagaimana etika suasana dalam internal perusahaan itu dibangun. Kan tidak semua karyawan itu misalnya kalau etika ini yang paling gampang itu adalah etika antar sesama, ya kan? Eh, yang muda itu menghormati yang tua itu menyayangi yang muda. Atasan dan bawahan ada etikanya, walaupun umurnya beda. Di perusahaan itu bukan hal yang aneh kalau pimpinan itu kadang lebih muda dari kita. Kenapa? Ya karena memang dia punya prestasi yang lebih dibanding kita gitu loh. Ya, misalnya dari latar belakang pendidikan. Banyak karyawan yang punya latar belakang pendidikan SMA. Sudah bekerja lama di perusahaan itu. Kita yang sarjana baru masuk. Pasti posisi kita lebih tinggi. Nah, walaupun usia kita lebih tinggi, usia kita muda, jabatan lebih tinggi. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap karyawan notabene adalah bawahan kita, tapi umurnya lebih tua. Nah, itu permasalahan-permasalahan internal yang mungkin timbul di perusahaan. Ya, yang lainnya banyak masalah internal. Jadi nanti pada saat kita masuk lingkungan bekerja, itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, banyak sekali masalahnya. Belum nanti masalah payroll alias penggajian, ya. Wah, itu bisa iri-irian itu orang antar teman. Kan kenapa? Karena di perusahaan itu berbasis kinerja, nggak kayak PNS. Kalau PNS sebulan gajinya segitu, yang punya kinerja lebih atau yang biasa-biasa saja sama aja. Tapi kalau di perusahaan sama-sama sarjana, satunya bisa dapat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka punya sistem bonus yang berdasarkan kinerja tadi, ya. Itu masalah-masalah internal yang bisa timbul, ya, dari lingkungan internal. Kemudian selain ya, apa tak? Screen apa? Materinya memang tidak dimunculkan, biar kalian mendengarkan dulu nanti di rekaman baru Bapak munculkan. Materinya nanti Bapak kasih. Tapi kalian catat dulu, biar kalian belajar mencatat, mendengarkan dan mencatat sehingga itu akan lebih masuk ke dalam otak. Nah, kalau cuma baca aja, habis baca lupa. Nah, ini membaca, menulis, mendengarkan itu lebih masuk. Percayalah. Nanti Bapak kasih materinya, tenang aja.
Ya. Kemudian komponen lain adalah penentuan sasaran. Nah, ini sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Nah, apa ini contohnya? Di dalamnya biasanya masuk dalam statement visi dan misi. Kampus kita punya visi dan misi, nah itu sasaran yang akan kita capai. Perusahaan juga seperti itu, punya visi dan misi yang harus uh, sebagai dasar tujuan mereka melaksanakan organisasi tersebut. Ya, jadi penentuan sasaran ini juga bisa. Kalau visi misi Unila apa? Atau Fakultas Pertanian, ada yang tahu? Visi Fakultas Pertanian. Hmm? Mana ini? Itu apa? Universitas, fakultas, apa jurusan? Nah, ini kelemahan kita. Ya, kalian sebagai komponen di situ ya harus tahu visi dan misinya sehingga kita semua saling mendukung. Kira-kira visi itu bisa tercapai nggak tanpa dukungan kalian? Kita semua. Iya, nggak bisa. Makanya kalian juga harus tahu visi dan misi itu. Karena itu sasaran yang ingin kita capai. Kalau kita ingin masuk Big Five, 5 besar, itu salah satu indikatornya apa? Nah, yang lain-lain oke lah, kalian enggak ini. Tapi dari sisi kemahasiswaan, indikatornya apa? Pertama IPK. Nah, itu IPK salah satu indikator penentuan sasaran kita. Kalau kalian IPK-nya kecil-kecil, ya berarti kalian itu tidak mendukung pencapaian fakultas untuk menjadi 5 besar. Itu bagian dari kalau kita di lingkungan kita yang sekarang ya. Kalau di perusahaan itu nanti sama juga gitu loh. Kalau perusahaan mah jelas tidak confirm ya udah berhentikan. Nah, kalau di sini kan nggak bisa karena kita lembaga pendidikan. Nah, kalian harus tahu visi itu. Mahasiswa tugasnya untuk membantu pencapaian misi apa? Belajar dengan baik-baik. Nah, memiliki kompetensi yang cukup. Setelah IPK apa? Ada yang namanya masa mukim. Ya, 4 tahun selesai misalnya. Itu penilaian-penilaian indikator dari yang diberikan oleh kalian sebagai mahasiswa. Apalagi setelah lulus itu di tracer study itu waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali. Nah, itu adalah salah sedikit ya, ini salah sedikit. Jadi banyak salahnya itu. Bagaimana kalian punya peran dalam mewujudkan visi dan misi fakultas, visi dan misi universitas. Kalau kalian aja nggak tahu, ya sudah repot gitu loh. Ya, jadi kalian punya tugas belajar dengan baik, menggali ilmu sebanyak-banyaknya, meningkatkan kompetensi, soft skill, sehingga begitu selesai, cepat diterima di dunia kerja, dan dampaknya akan baik terhadap fakultas dan universitas. Ya, itu tuh contoh ya. Nanti perusahaan juga sama. Perusahaan punya visi apa? Yaitu nanti mereka akan menjelaskannya ke kalian. Ya, itu yang selanjutnya tadi penentuan sasaran. Jadi harus tahu perusahaan, usaha, unit kita ini, organisasi kita mau seperti apa. Kemudian identifikasi peristiwa. Nah, ini komponen manajemen risiko yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika perusahaan tidak memiliki data detail. Nah,
Jadi kalau perusahaan itu nggak punya data, tidak bisa disebut bahwa dia mengelola manajemen risiko itu dengan baik. Ya, kenapa kita bicara data? Ya, data itu adalah catatan. Catatan arsip yang menggambarkan jalannya sebuah usaha. Apa saja datanya? Nah, misalnya yang paling gampang, perusahaan ditanya, karyawanmu punya berapa? Perusahaan A karyawannya punya berapa? Kira-kira 60 orang. 60 orang. Nah, begitu dia dicecer yang betul 60, coba lihat datanya. Nggak ada. Lah ini berarti dia perusahaannya serius apa enggak gitu loh. Ya, itu contoh data. Belum lagi nanti produksi. Nah, itu dari contoh data karyawan, nanti data produksi. Kenapa? Ya, itu tadi data itu merupakan bagian penting dari sebuah jalannya organisasi ataupun usaha. Jadi kita harus punya catatan. Kita bisa mengidentifikasi peristiwa dari catatan-catatan yang kita miliki gitu loh. Catatan kepegawaian. Nah, apa? Absensi. Catatan perkuliahan. Apa? Ya absensi. Itu catatan hari ini yang datang berapa orang. Nah, besok dua minggu yang lalu yang datang berapa orang. Nah, itu catatan. Jadi kita tahu mahasiswa ini bisa lulus atau enggak. Kalau ternyata absensinya udah lebih dari 3, berarti kan dia nggak boleh ikut ujian. Nah, itu sama. Perusahaan juga begitu. Ada catatan-catatan yang itu jadi dasar dalam mengambil keputusan. Jadi catatan itu penting. Catatan itu apa ya? Banyak macamnya ya kalau nanti di usaha. Kalau kita di manajemen perkuliahan ya salah satu catatan yang kita gunakan adalah absensi. Terus tugas, kemudian kuis, kemudian ujian. Nah, itu bagian dari identifikasi peristiwa. Sehingga pada akhirnya target utama dari sebuah perkuliahan adalah kelulusan mahasiswa di mata kuliah tersebut. Kalau catatan-catatannya jelek, ya dia nggak bisa lulus, ya kan? Absen, oke lah, absen sudah penuh semua, kan gampang absen. Kuis, nggak bisa jawab. Ujian, setengah-setengah. Ujian akhir, ngeblank. Begitu dikalkulasi nilainya, nggak nyampe 40. Ya sudah, nggak lulus. Nah, itu apa keputusan kita? Saya misalnya sebagai dosen, oh dari catatan ini anak ini nggak bisa lulus. Ya sudah, itu hasilnya gitu loh. Sama perusahaan juga seperti itu. Dari catatan yang ada, dia bisa mengambil kebijakan. Nah, dasarnya catatan itu adalah untuk mengambil sebuah kebijakan. Ya. Kemudian komponen yang keempat itu adalah penilaian resiko. Nah, ini yang sudah masuk agak-agak advance. Artinya kita harus bisa menilai. Penilaian risiko ini memungkinkan sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian. Nah, kaitannya dengan tujuan perusahaan ataupun bisnis tersebut. Nah, ini kalau kita buat penilaian itu susah. Bisa nggak kita menilai seseorang atau saya lah menilai kalian untuk lulus mata kuliah ini tanpa ada data? Nggak bisa, ya kan? Apa dasarnya? Kalau nggak punya data untuk menilai, ya kan? Apa yang rambutnya keriting dilulusin? Nah, itu kan subjektif, nggak bisa diterima kan? Tapi ya itu tadi, membuat penilaian itu berdasarkan data tadi, ya. Apa yang pakai kacamata lulus karena kelihatan pinter. Wah, kan yang pakai kacamata kelihatan pinter gitu, kelihatan agak-agak apa? Agak rajin, matanya sudah nambah 4 kan. Kan nggak bisa seperti itu gitu loh. Apa yang ganteng lulus mata kuliah ini. Ganteng semua kalau laki-laki. Berarti laki-laki aja yang lulus. Kan nggak juga gitu loh.
Nah, itu. Jadi, membuat penilaian itu juga dibutuhkan data. Makanya, secara tahap demi tahap, kita harus bisa memahami itu. Apa iya saya harus meluluskan yang punya kumis? Nah, kan tambah nggak keruan kriterianya. Tanpa ada data yang jelas. Ya, oke. Next. Kemudian ada tanggapan risiko. Nah, selain melakukan penilaian, kemudian kita juga memberi respon. Nah, respon itu tergantung risiko yang dihadapi, ya kan? Apa bentuk respon itu? Ada beberapa. Yang pertama, misalnya ini ada suatu masalah, ya. Yang pertama, tanggapan kita terhadap suatu masalah itu, yang pertama itu kita bisa menghindari. Ya kan? Yang kedua, risiko. Yang ketiga, memindahkan risiko. Dan yang keempat, menerima risiko. Nah, kejadiannya banyak macam, tapi 4 itulah bagaimana kita merespon risiko yang muncul. Contohnya gimana? Menghindari risiko. Lupa. Di celana. Misalnya kita lihat di depan itu jalanan macet. Ya kan? Dari sini mau ke kampus di MBK itu macet. Nah, dari sini dari rumah Bapak ya misalnya ke MBK itu macet jalannya. Apa iya kita itu udah ada risiko kalau saya tetap nunggu itu pasti saya telat sampai kampus. Nah, caranya bagaimana? Ya kita menghindari kemacetan berarti cari jalan lain. Bukan harus dihadapi itu loh. Itu kita bisa menghindari. Nah, itu contohnya yang paling sederhana aja. Kemudian mengurangi risiko. Nah, ini kalau orang-orang peternakan, ini mengurangi risiko ini sering terjadi nih. Contohnya apa? Contohnya itu paling gampang. Kalau kalian pelihara sapi atau kambing, tiba-tiba jatuh. Brek, nggak bisa bangun. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Nah, itu ya pinter. Nah, itu salah satu contoh mengurangi risiko. Kalau kita biarkan sapi itu bisa mati, hilanglah uang kita. Betul nggak? Misalnya sapi itu harganya 15 juta. Nah, tapi kalau kita kurangi risiko, kita kasih kejagal ya, mungkin masih dapat lah 10 juta misalnya. Betul itu rugi, tapi ya itu salah satu upaya mengurangi risiko. Ya. Nah, contoh yang lain memindahkan risiko dan menerima risiko, kalian cari sendiri. Ya. Nah, nanti bisa dijelaskan kalau ujian keluar. Kan enak gitu aja kan? Apa sih contohnya memindahkan risiko? Apa sih contohnya menerima risiko? Ya, kalau menerima risiko udah takdir, Pak. Wah, sudah selesai. Kita terima aja, udah takdir kok. Nah, ya, bukan seperti itu. Di manajemen ada bahasanya ya, bukan terus sudah pasrah terima takdir. Ya. Kemudian selanjutnya aktivitas pengendalian. Sudah muncul risiko, sudah kita bisa tanggapi, kita bisa atasi ya strateginya. Setelah itu apa yang dibutuhkan? Ya kita harus punya aktivitas pengendalian. Apa aktivitas pengendaliannya? Ya kita harus menyusun prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon yang dipilih terhadap risiko yang muncul itu memadai dan terlaksana dengan baik. Itu tadi, kalau kita sudah bisa tahu masalahnya muncul, kita bisa menghadapinya, kita kasih solusinya. Aktivitas pengendalian apa tujuannya? Ya terdokumentasi dengan baik. Pada saat masalah ini muncul, begini loh strategi untuk menyelesaikannya. Kan seperti itu. Ya. Jadi ada prosedur dan ada kebijakan yang dibuat.
Nah, kalau besok sapi itu ambruk, segera hubungi jagal. Jadi besok kedua kali muncul, tiga kali muncul sapi ambruk, ya kita nggak usah lagi tanya-tanya bos lagi gitu loh. Karena kita sudah punya kebijakan. Kita sudah diberi wewenang untuk itu. Sapi ambruk, kambing ambruk, telepon jagal. Nah, itu udah jadi kebijakan. Akhirnya kan seperti itu. Nah, jadi nggak perlu lagi kita harus tunggu bosnya datang, tunggu apa-apa datang. Nah, kenapa? Dengan adanya kebijakan itu berarti ada juga delegasi wewenang. Ya, delegasi wewenang itu ya disposisi. Saya atasan, besok lagi saya buat kebijakan. Kalau sapinya ambruk, nggak bisa bangun lagi, nggak bisa diobatin, jangan sampai dia keburu mati, segera panggil tukang jagal. Nggak harus hubungi saya. Silahkan kamu atasi sendiri. Nah, itu bagian dari delegasi wewenang. Ya, ada kebijakan, ada delegasi wewenang. Ya kan? Nah, itu aktivitas pengendalian yang bisa kita lakukan. Sama terkait responnya ya masing-masing tadi bisa dibuat kebijakan atau prosedur untuk menguranginya. Kemudian ada komponen selanjutnya informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi, menyampaikan kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Nah, ini jadi bagian penting itu adalah sebenarnya komunikasi. Ya, kalian kalau salah paham bisa ribut gitu loh. Nah, ini sama. Janjian salah nyebut jam, nah, atau miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah, itu bisa mengakibatkan ketidaksemahaman kita dengan yang lainnya. Makanya yang penting dalam sebuah hubungan, dalam sebuah organisasi, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya contoh aja, pernah nggak kalian ini apa WA dosennya tidak dibales? Mungkin pernah, mungkin ya. Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Contohnya apa, Denny? Kamu WA apa? Kamu WA apa kok nggak dibales? Hmm. Hmm. Yang lain juga pernah. Hmm. Ya, ya betul. WA nggak dibales. Itu ya hal yang biasa gitu loh. Kalau saya dibales terus ya, Revita ya. Bales terus kalau saya. Walaupun agak telat-telat tapi masih saya bales. Ya itu bentuk gitu loh. Memang kita punya peralatan komunikasi yang lebih canggih lah sekarang ya. Jadi, tapi kita juga harus menggunakan peralatan tersebut dengan bijak gitu loh. Saya, ini contoh aja ya. Saya tidak pernah akan membalas mahasiswa yang menanyakan ke saya, Pak, besok Bapak ada di kampus enggak? Nah, itu tanya begitu nggak pernah saya balas gitu loh. Kenapa? Ayo, kenapa nggak pernah saya balas? Apa alasan saya tidak balas? Nah, ayo, Meli pinter itu. Ya betul, kalau hari kerja dosen itu pasti ke kampus gitu loh. Yang lain juga gitu loh. Jadi kadang memang gampang-gampang susah ya. Setiap dosen punya karakter sendiri-sendiri ya. Tapi paling tidak ya seperti itu bentuk komunikasi. Menanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan gitu loh. Kalau yang lain-lain masih lah. Tapi kalau Pak besok saya mau ketemu Bapak ada di kampus nggak? Nah, ya sudah, diemin aja. Kenapa? Pernah juga iseng-iseng ini lagi iseng ya. Pak, Bapak pagi ini ke kampus nggak? Hari ini ke kampus nggak? Nah, ini cuma cerita ini selingan aja. Saya mau konsultasi Pak. Oh,
Ya ke kampus. Kenapa? Ya saya mau konsultasi Pak. Ya sudah, saya bilang kalau memang kamu mau konsultasi, ya sekarang, Bapak sekarang sudah di kampus jam setengah 9. Sekarang Pak. Iya. Lah kamu di mana? Saya masih di rumah Pak. Waduh, kan jadi cilaka kita. Dosennya udah di kampus, mahasiswa nanyain dari rumah gitu loh. Wah, ini mah niatnya bagaimana gitu loh. Makanya sejak itu sudahlah. Kalau yang nanya-nanya begitu, nggak usah gitu loh. Sama, kecuali kalau dosen tersebut nggak pernah ke kampus. Lain lagi ceritanya ya. Kan ada dosen-dosen yang sibuk nggak pernah ke kampus, mungkin ada juga. Nah, itu bolehlah seperti itu. Atau ada dosen-dosen yang sudah punya kesepakatan. Silahkan hubungi saya kalau ingin bertemu. Nah, itu boleh gitu loh. Kalau belum, ya tunggu aja di kampus. Ya, kan gitu. Nah, itu komunikasi ya. Jadi komunikasi ternyata jadi penting. Bagaimana kita bisa menerjemahkan perilaku seseorang. Dan bagaimana juga komunikasi itu bisa memperbaiki ataupun merusak sebuah hubungan. Ya. Oke, itu tadi bagian komponen dari manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah monitoring. Monitoring apa? Ya, pemantauan. Monitor. Nah, kita memantau. Apa yang dipantau? Ya, komponen-komponen yang sudah kita terapkan tadi itu berfungsi tidak gitu loh. Karena kan yang namanya risiko itu akan selalu muncul gitu loh. Apapun kondisinya, dari manapun ininya, dia akan muncul. Nah, terkait dengan upaya kita dalam sebuah usaha, ya pasti ada ini. Bagaimana kalau kita ketemu konsumen, tapi konsumen tersebut nggak mau ketemu kita? Coba, gimana caranya? Kita punya calon customer baru, tapi kita nggak bisa menemuinya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, diam saja, ditunggu terus, atau bagaimana? Nah, itu simulasi-simulasi yang seperti itu nanti akan kalian dapati gitu loh di dunia kerja yang sesungguhnya. Ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk jenis-jenis manajemen risiko. Ini kita lihat yang pertama manajemen risiko operasional. Ya, yang pertama itu manajemen risiko operasional. Dah, cukup jelas ya saya kira kalau operasional tadi kan sudah dibahas bagaimana kita berproduksi, bagaimana proses produksi, bagaimana karyawan. Itu bagian dari risiko, manajemen risiko operasional. Jadi nggak perlu Bapak jelaskan banyak-banyak. Kemudian manajemen hazard. Nah, apa manajemen hazard? Adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah potensial yang membuat perusahaan bangkrut. Nah, kenapa? Ya karena ini bahaya gitu loh. Kalau kondisi seperti sekarang, ini kondisi pandemi ini kan luar biasa ya, berlaku global. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ini sebagai sebuah. Tapi kalau kita lihat, ini jadi salah satu bagian dari risiko yang harusnya kita perhitungkan. Tapi karena kita tidak berhitung dampaknya seperti sekarang luar biasa, dampaknya apa? Nah, kita lihat, kita bisa amati perusahaan-perusahaan mana yang tetap eksis dan perusahaan mana yang gulung tikar selama pandemik ini. Ya, kalian bisa lihat, bisa amati, baca koran, baca informasi ya di media sosial maupun media ini, ada perusahaan yang masih bisa eksis
menghadapi pandemi COVID. Tapi ada perusahaan yang ternyata bangkrut. Itu kenapa? Karena mereka tidak punya manajemen hazard ini untuk menghadapi masalah itu. Contoh perusahaan yang bangkrut apa? Nggak tahu. Hah? Apa? Perusahaan apa yang bangkrut? Oh, itu mah udah dulu, bukan yang sekarang yang sudah lewat. Itu contohnya udah lama. Ini yang bangkrut gara-gara pandemik. Pizza masih ada. Apa, Nur? Penjualan ayam potong masih ada. Ya, harga rusak ya biasa. Ini yang bangkrut terus gulung tikar. Tapi ada ya. Saya yakin kalian juga tahu, cuma kadang susah menjelaskannya. Nah, biasanya itu perusahaan-perusahaan kecil yang nggak sanggup bertahan. Tapi perusahaan-perusahaan besar dia melakukan segala cara untuk bertahan, ya kan? Mungkin kalian pernah lihat itu gambar yang bersebaran di media sosial. Bagaimana akhirnya contoh siapa tadi? Fajar Pizza Hut. Pizza Hut akhirnya berjajar dengan pedagang kaki lima, ya kan? Pizza Hut itu kan jual kaki lima akhirnya. Di atas trotoar di mana-mana. Nah, itu apa? Ya itu strategi untuk bertahan. Nah, dia mungkin kalau tidak ada kondisi pandemik ini santai aja. Tapi begitu ada pandemik, keluar juga semua strateginya untuk bertahan. Nah, itu manajemen risiko udah high level gitu loh. Kalau mereka nggak begitu, kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin udah gulung tikar duluan gitu loh. Ya kan? Itu contoh pizza. Hmm? Ya bukan kalah dalam bersaing. Kalau Pizza Hut kan belum banyak pesaingnya. Tapi dia nggak bakal ada yang mau beli kalau dia nggak jemput bola gitu loh. Bikin paket-paket kecil murah meriah kan begitu. Nggak, ngomong-ngomong saya tanya, kalian ini pernah makan Pizza Hut belum? Waduh, enggak, serius ini. Yang belum siapa? Yang belum pernah? Saya ini siapa? Sebut namanya banyak munculnya. Kalau yang pernah nggak usah ngomong, yang belum pernah. Denny belum pernah, Denny. Kamu asalnya mana? Oh, emang nggak ada Pizza Hut di Lampung Timur. Oh, oh. Siapa lagi lainnya, Denny? Edward. Ya, jawab sendiri, jangan nyebutin orang. Yang belum pernah makan Pizza Hut. Ini ngomong-ngomong Pizza Hut. Kairul kamu belum? Nah, cuma Denny ya. Mana Denny nih? Siapa yang belum pernah? Theo. Dua, Denny sama Theo. Yang lain sudah ya? Ya. Jadi nanti ngapa belum? Wahyu sama Abimanyu. Asalmu mana? Lampung Tengah. Wahyu?
Oh, deso emang nih. Ya, sudah berapa orang? 4 orang ya? Nah, dicatat ya, 4 orang nanti kalau ke kampus cari bapak ya. Nah, nanti kita makan-makan Pizza Hut bareng ya. Siapa? Denny, Theo, Abi, sama Wahyu ya. Siapin 25 100 dapat 4 pizza. Ya nggak ada yang gratis hari gini loh. Ya nanti dicoba lah biar kalau temen-temennya cerita itu bisa nyambung rasanya gimana. Oke, lanjut ya. Tadi udah yang kedua manajemen hazard, yang ketiga manajemen risiko strategis. Nah, ini manajemen risiko strategis itu terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, ini yang tak terduga. Nah, ya seperti sekarang ini, tak terduga muncul pandemik. Ya sudah, kita mulai punya kebijakan-kebijakan strategis untuk menyelamatkan usaha kita. Ya. Kemudian itu udah cukup jelas lah ya, strategis terkait dengan kebijakan. Kemudian manajemen risiko finansial. Nah, ini terkait dengan penggunaan modal. Modal ini ya fokusnya pada keuangan perusahaan. Jadi jangan sampai perusahaan itu kolab, tidak bisa berusaha karena dananya tidak ada, alias perputaran uangnya nggak lancar gitu loh. Kalau kita jualan, ya, ini contoh gampangnya. Kita jualan. Kata orang-orang kalau kita jualan, itu kita butuh modal 3 kali lipat. Kalau kita jualan telur sekilo, targetnya sehari, itu kita harus punya modal 3 kilo. Kenapa? Ya, pertama, kalau kita jual itu tidak cash, bayar tempo, nah, perputaran uang itu akan sangat eh, mendukung usaha kita. Kalau kita cuma punya 3 putaran, satu diutang, satu yang mau dijual, satu buat stok, itu bisa aman. Tapi kalau modalnya cuma 1 kilo, begitu telur dijual, tempo bayarnya, kita nggak bisa lagi mau jualan besok. Kenapa? Ya belum dapat uang buat kulakan, buat beli lagi. Nah, jadi 3 kali lipat itu artinya barang yang dijual, ya, yang sudah ada di customer, cuma belum dibayar, terus barang yang ada di gudang, dan barang yang ada di supplier. Kita harus siap 3 kali lipat tuh. Jadi kalau kita bicara omset 1 juta, kita modal kita itu harus 3 juta. Nah, itu finansial, aturan-aturannya seperti itu. Kalau enggak, ya collab lah, gitu loh. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang memberi fasilitas pinjaman pembayaran tempo. Tapi di perusahaan-perusahaan besar, rata-rata seperti itu. Nggak ada mereka yang mau cash. Pasti tempo. Jadi yang terjadi apa sebenarnya? Kita ini yang kecil, itu membiayai perusahaan-perusahaan besar. Ya, contoh lah, contoh. Pabrik pakan, Confit, atau Carun Pokpan, CP, kita supplier jagung. Ini supplier jagung kita. Kita beli jagung dari petani, cash apa enggak? Cash. Kita beli jagung di petani cash. Terus kita masuk gudang kita, ya kan? Gudang penampungan lah, kecil-kecil lah. Terus kita setor ke perusahaan Confit itu. Confit bayarnya cash apa enggak? Ternyata enggak cash. Ada nggak bapaknya yang supplier ini? Supplier jagung, supplier kopi.
Supplier hasil bumi. Ada nggak? Di sini ada nggak yang bapaknya jadi supplier hasil bumi seperti itu? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, ya itu. Ah, ternyata jagung kita diterima di pabrik pakan, pembayarannya nggak cash. Jadi jangan heran ya, kalau kita masuk jadi supplier jagung di perusahaan konfit misalnya atau apapun itu, kita nggak pulang nyetor jagung, nggak pulang bawa duit, tempo. Nah, temponya tergantung. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, itu tergantung perusahaannya. Ada yang 3 minggu. Nah, sekarang kalau tempo 2 minggu, kira-kira modalnya jadi berapa kali lipat? Sudah bisa kebayang kan? Kalau itu tempo pembayarannya. Kita setor minggu pertama, baru dibayar minggu ketiga. Terus minggu kedua kita setor jagung nggak? Kalau nggak setor, nunggu uang itu balik, berarti omset kita cuma 1 PO itu. Cukup nggak? Nah, artinya ya itu tadi terkait dengan putaran uang. Itu harus kita perhitungkan. Nah, finansial kita dari sisi perusahaan, ya jangan sampai kita jadi supplier, keluar barang terus, uangnya nggak balik-balik. Ya, collab kita, nggak bisa muter usaha kita. Ya kan? Kita mengandalkan putaran, tapi nggak jadi di situ. Itu gambarannya dari sisi finansial ya. Jadi ada 4 manajemen risiko. Yang pertama manajemen risiko di operasional, kemudian di hazard, risiko strategis, dan risiko finansial. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada, Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Nggak jelas. Ada yang bisa dengar? Lah iya, nggak kedengeran juga di saya. Coba di chat aja, Rul. Suaramu drut begitu mic-nya hidup. Apa pertanyaannya? Tulis saja, Rul, kalau misalnya itu. Nah, nggak bisa kamu nulis pakai HP ya. Ayo yang lain, ada yang mau tanya? Ya, pas ya. Kalau ndak ada, kita lanjut. Sedikit lagi. Ngomong-ngomong manajemen risiko, buat apa sih kita menerapkannya dalam usaha? Kan seperti itu. Percuma kalau kita pelajari nggak punya tujuan. Ya, tujuan dari manajemen risiko dalam bisnis, nah ini dalam usaha, itu yang pertama adalah
untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Wah, yang berbahaya ini ya yang mengancam usaha. Sehingga usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal negatif. Melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan tidak. Karena sebelum terjadi masalah, kita sudah bisa mendeteksi jenis problem terlebih dahulu. Itu tujuannya yang utama, ya. Jadi kita punya target untuk berhasil, tapi jangan lupa menyiapkan plan B kalau ternyata tidak berhasil. Nah, kalau orang-orang itu, ayo pakai plan A, plan B, plan C. Nah, artinya kita punya rencana. Rencana pertama gagal, pakai rencana kedua. Rencana kedua gagal, masih punya rencana ketiga. Begitu terus. Intinya apa? Ya jangan sampai usaha ini gagal, ambruk gitu loh, ya. Itu yang utama. Tapi kemudian itu bisa di-split lagi, dibagi lagi. Dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yaitu yang pertama dari tujuan utama tadi, kemudian kita bagi lagi. Poinnya yang pertama itu membantu membuat kerangka kerja. Ya. Artinya apa? Ya panduan kerja, SOP itu kita bisa siapkan. Kalau ada masalah, kita sudah siap dengan solusinya, ya. Kemudian sebagai peringatan kewaspadaan. Eh, pabrik pakan, ya. Kalau sudah musim-musim kemarau, cari jagung itu sulitnya luar biasa, ya kan? Karena itu terjadi terus berulang kali setiap tahun. Nah, jadi mereka sudah waspada. Kalau saya nggak punya jagung, ini bakal pabrik ini tutup. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Begitu musim hujan atau musim panen jagung, mereka belilah jagung itu semuanya. Tampung punya gudang yang besar-besar. Silo, gudang untuk nampung jagung. Nah, itu apa? Yaitu sebagai strategi. Kalau kita tidak begitu kan, ya, kolab perusahaan pada musim kemarau. Pada musim tidak ada jagung, katakanlah. Kenapa bahasanya jagung? Ya, jagung itu hampir 30% komponen utama dari pakan. Sama nih, peternak sapi itu di desa-desa itu. Kalau lagi musim rumput banyak, wah nyantai. Begitu musim kemarau, rumput nggak ada, wah nggak keru-keruan. Sampai jerami padi aja dikasihin ke sapi. Supaya sapinya bisa hidup. Padahal waktu berlimpah, nggak dimanfaatkan. Padahal bisa dimanfaatkan, dibuat silase. Tapi ternyata nggak juga mereka lakukan itu. Nah, itu ya karena jumlah sapinya satu dua mungkin mereka masih menganggap itu sebuah pekerjaan yang ringan. Ya. Jadi yang kedua adalah peringatan kewaspadaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, jadi ternyata meningkatkan kinerja perusahaan. Kenapa bisa? Nah, ini pertanyaannya ini. Kenapa Pak? Kok ada risiko, ada manajemen risiko, kinerja perusahaan bisa meningkat? Kenapa? Ya, ini sebenarnya secara psikologis, kalau kita di apa? Nggak jelas, Jar.
Sinyalnya putus-putus, Jar. Kenapa dengan adanya manajemen risiko kok bisa meningkatkan kinerja? Lah yaitu pertanyaannya, kenapa evaluasi? Ya ini secara psikologis ya. Ya, ya. Ini secara psikologis. Kalian kalau diberi peringatan, ya kan? Hati-hati, lantai licin. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Betul. Jalannya pelan-pelan, jalannya hati-hati, supaya nggak jatuh. Tapi coba tidak ada peringatan. Kalian jalannya santai, mengabaikan jalan licin sehingga sering terpleset. Nah, itu analog sederhana. Kenapa? Kadang kita itu jatuh hanya karena kerikil-kerikil kecil, bukan karena batu besar. Wah, ini kan filosofi ini. Hal aktivis kan begitu, ya kan? Kita itu sering jatuh karena kerikil-kerikil kecil, bukan karena batu besar. Artinya apa? Kita siap menghadapi masalah yang besar, ya kan? Oh, siap sedia. Tapi kita sering lupa terhadap masalah-masalah kecil, yaitu kerikil-kerikil itu tadi. Dampaknya apa? Ternyata kita jarang sekali jatuh karena batu besar, tapi kita sering kali jatuh karena kerikil-kerikil kecil itu tadi. Pada saat kita diperingatkan, nah, dengan manajemen risiko, kita akan selalu hati-hati. Dengan kehati-hatian dalam bekerja, ternyata kinerja kita itu lebih memuaskan. Nah, itu dampaknya ke sana secara psikologis, ya. Pernah nggak kalian jatuh gara-gara batu segede kepala kerbau? Nggak pernah. Tapi kalian pernah pasti ngalami kakinya agak ya terpleset sedikit karena batu-batu kecil yang hanya ya sebesar bola bekel atau sebesar apa. Kenapa? Yaitu tadi kita siap dengan masalah yang besar, tapi kadang kita tidak siap dengan masalah-masalah yang kecil. Makanya manajemen risiko ini berfungsi untuk selalu mengingatkan kita bahwa di setiap prosedur, di setiap itu akan selalu punya risiko. Jadi kita harus hati-hati setiap saat. Nah, itu kenapa dia akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mendorong manajemen agar proaktif. Nah, manajemen ini ya pimpinan lah ya, manajerial, agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko yang bisa muncul. Ya kan? Dan ini apa? Menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan untuk bersaing karena dan kinerja perusahaan. Nah, kalau manajemennya aktif, sebagai pimpinan, kita bisa sebut manajemen ini para pimpinan ya. Itu aktif. Oh, ini ada ini, ada ini, ada ini. Kalian harus hati-hati selalu. Nah, akhirnya apa? Itu jadi budaya, ya kan? Jadi budaya sehingga kita akan selalu berhati-hati setiap melakukan pekerjaan di situ. Ya dampaknya kita akan menghasilkan keunggulan dalam satu tim itu. Satu perusahaan itu memiliki visi yang sama karena selalu aktif diingatkan. Dampaknya apa? Kinerja perusahaan jadi baik. Contoh, pernah kalian ke bank BRI pagi-pagi? Pernah nggak? BRI yang agak besar lah. Pernah?
Ya, pagi sebelum sebelum buka gitu loh. Kemudian coba kalian sama lakukan ke bank BCA. Bank BCA sebelum buka. Kalau kita amati, itu akan ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, ayo yang bisa jawab, walaupun belum melihat dua-duanya, kira-kira apa perbedaan kedua bank itu? Pagi-pagi loh, kalau layanan itu udah seterusnya. Pagi-pagi sebelum memulai pelayanan, ya besok dilihat ya, ke bank BCA datang setengah 8. Mereka buka jam 8. Ke bank BRI datang setengah 8. Mereka buka juga jam 8. Apa yang beda terlihat kalau kalian akan amati, itu ada bedanya. Ini dari sisi manajemen ya, dilihat bukan terus bela BCA, itu enggak. Ini kita lihat dari sisi tinjauan manajemen, mana yang bagus gitu loh. Ternyata menurut kalian itu layanannya bagus mana? BCA dengan BRI. Atau jangan BRI lah, BNI. Emang pernah ke BCA? Pernah, ya. Ya, ternyata BCA bisa memberikan layanan yang lebih baik dibanding bank lainnya. Kenapa? Nah, ini kenapa ini? Karena manajemennya itu proaktif. Setiap hari pagi sebelum memulai aktivitas, itu mereka briefing dulu. Tahu briefing ya? Ya, pertemuan pertemuan kecil lah, 15 menit, 10 menit. Briefing yaitu proaktif untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan saudara-saudara kita dalam posisi ini, kita harus memberi layanan yang lebih karena customer adalah segalanya buat kita. Ya, bahasanya seperti itu. Ya, briefing lah intinya, selalu mengingatkan agar kita dalam unit itu untuk melakukan layanan yang terbaik. Dampaknya apa? Ya, ternyata itu selalu diingatkan tiap hari, akhirnya jadi budaya. Jadi budaya yang baik sehingga semua karyawannya juga akhirnya bisa dan ingat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. BNI ya kadang-kadang enggak, apalagi BRI. Nah, itu terkait manajemen. Kenapa akhirnya kita lihat yang baik ya? Ternyata kalau manajemen itu proaktif ya itu bisa merubah kinerja, menjadikan itu sebuah keunggulan. Waktu hanya 10 menit, tapi dampaknya luar biasa terhadap perubahan. Segala sesuatu yang dilakukan sedikit demi sedikit tiap hari, itu ternyata merasuki otak kita gitu loh. Merubah mindset kita. Akhirnya kita ikut apa yang diinginkan oleh ya si pembicara itu, maunya apa gitu loh. Oh iya. Tiap hari diomongin nih, Kairul bangun pagi jam 5. Ya, besok diomongin lagi, besok terus diomongin. Pertama mungkin ya jengkel. Bangun jam 5 ngapain? Oh. Tapi lama-lama diomongin terus akhirnya dia terbiasa. Awalnya judek, awalnya nggak suka, lama-lama ya bisa juga gitu loh. Bangun jam 5 terus akhirnya jadi kebiasaan yang baik. Nah, masuk, iya sih, betul juga. Iya sih, banyak manfaatnya. Akhirnya jadi lebih baik. Ya, itu contoh bagaimana kita sebenarnya manajemen bisa proaktif dalam
konteks manajemen risiko untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi sebelum diakhiri, sebagai kesimpulan, setelah kita mempelajari tentang manajemen risiko secara mendalam, kita sudah bisa mengerti, memahami, tapi mungkin kita belum bisa mengaplikasikannya karena kita dalam konteks belajar. Tapi ada hal-hal yang bisa kalian aplikasikan dari contoh-contoh kecil tadi, ya. Nah, jadi pengelolaan risiko pada suatu usaha adalah suatu keharusan. Kalian juga sebenarnya sama. Jika tidak bisa mengelola risiko dengan benar, bisa dipastikan bahwa bisnis kita dalam bahaya. Ya. Nah, itu. Jadi ya, mau tidak mau, kita harus mulai mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Gitu nggak? Nah, kalau kita ditolak oleh satu, masih ada cadangan. Ditolak lagi sama yang kedua, masih ada cadangan. Gitu ya, Rul. Kalau kamu sudah ditolak sama Dede, nah, masih ada Yayang. Ditolak Yayang, masih ada. Nah, itu namanya. Jadi jangan membuat kita terus ambruk. Begitu ditolak, waduh, pusing, dah stres berkepanjangan. Nah, itu kalau kalian itu sekarang seperti itu gitu loh. Ditolak, waduh, pusing, stres, nggak enak makan. Padahal kalau kalian pinter, ya, itu harus siap dengan plan A, plan B, plan C. Siapa Rul? Tempatmu itu? Angkatanmu? Angkatan berapa? 17 ya? Bukan, Kairul itu loh. Berapa? Kamu angkatan berapa, Rul? Angkatan berapa? Nggak dengar, Bapak. Ah, angkatan 17 ya. Siapa yang itu? Widi ya? Siapa? Yang cantik itu loh, yang kamu bilangin cantik itu, Dedek itu, yang pernah foto bareng itu. Nah, Adinda. Misalnya ditolak Adinda, angkatan 17, kamu harus menyiapkan plan B, angkatan 18. Karena kan aku nggak ada lagi angkatan 17 ini. Nah, angkatan 18 siapa? Nah, angkatan 18 gagal lagi. Nah, ini sekarang. Kalian angkatan berapa ini yang lain? Nah, 19, Rul. Itu. Jadi udah sampai plan C nih, Kairul. Angkatan 19 sudah targetnya. Nah, itu artinya kita harus tetap eksis, berusaha eksis lah. Kita angkatan 18 gagal, angkatan di bawahnya masih ada 19. 19 ini nanti gagal lagi, masih ada 20. 20 gagal, 21. Terus nggak lulus-lulus akhirnya kamu nanti. Ya, nggak, itu guyon aja ya. Artinya, dalam kondisi apapun kita harus siap dengan risiko yang kita hadapi, gitu loh. Kalau nggak mau gagal, ya nggak usah nembak. Ya nggak? Betul nggak, Den? Nah, iya kan? Coba nggak nembak-nembak. Kan nggak tahu rasanya gagal. Ya nggak? Nah, itu bahasanya ya. Jadi kita harus siap. Kita mengambil langkah, kita harus siap dengan risikonya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh yang lain-lain kalau mau ditanyakan. Silahkan. Bapak buka sesi terakhir untuk bertanya sebelum kita mengakhiri bersama perkuliahan kita pada sore ini.
Rule. Ya. Ya. Tanya apa, Andi? Mana Fandi? Ya. Woloh, kok mikirin absen? Hah? Absen ya seperti biasa lah. Apalagi masa pertanyaan begitu? Itu mah pertanyaan ndak ini itu mah. Ya. Mm-mm. Kenapa Bank BNI nggak meniru? Ya, tidak meniru itu. Ya, tidak melakukan hal yang sama. Ya. Ayo, ada yang bisa bantu yang lain? Jawabannya, kenapa si BNI itu nggak mau? Kok tidak seperti itu? Ayo, yang bisa jawab, kenapa BNI nggak niru BCA? Ya, oke Den. Karena BNI punya kebijakan yang lain. Ya, betul. Ya. Ya memang itu bagian dari kebijakan gitu loh. Kebijakan masing-masing unit. Kita mau maju atau tidak. Kita mau bersaing atau tidak gitu loh. Itu bagian dari situ gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa nyalahin gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan kenapa BNI nggak ini. Ya mungkin BNI saat ini sudah merasa omsetnya sudah cukup, ya kan? Customernya sudah banyak. Buat apa saya seperti itu? Nah, itu gampangannya seperti itu gitu loh. Jadi memang itu masing-masing perusahaan, masing-masing unit punya kebijakan sendiri-sendiri, ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu loh. Coba kalian ini, Bapak tanya, kalian ini targetnya dapat nilai apa di mata kuliah ini? A semua. Ya, ya. Amin apa hancur lah ya. Nah, saya tanya sekarang, bagaimana kalian mencapai target A? Sama nggak semuanya? Apa yang kalian lakukan? Sama nggak? Nggak sama. Yaitu tadi, nggak sama. Tujuan sama. BNI tujuannya punya omset yang banyak, ya kan? Punya pelanggan yang banyak. Nah, bagaimana meraihnya? Ya semua punya kebijakan. Punya cara masing-masing. Seperti itu. Coba, siapa ini? Yang ini aja. Yang belum pernah ngomong siapa ini?
Faisal. Faisal. Wow, ditinggal pergi ini. Yang kuliah ibunya ini jangan-jangan. Temennya Kairul ini. Faisal mana Faisal? Cocok kan? Tampilin fotonya aja ya udah. Orangnya nggak tahu kemana. Irawan, Saputra. Wow, sama aja. Ya, coba jawab. Kamu mau dapat nilai apa? A. Bagaimana kamu untuk mendapatkan nilai A? Hah? Usaha. Bentar. Nel, ambilin charger, Nel. Ambilin charger. Sebentar ya, ini chargernya udah mau ini. Di tas. Usaha. Lah ya yang ditanyain itu usahanya itu seperti apa? Kan semua melakukan usaha gitu loh, tapi usahamu untuk meraih nilai A itu seperti apa? Wah, nggak keukur ini mah. Semua juga belajar semaksimal mungkin. Coba belajar menjawab supaya orang itu tahu bagaimana upaya kamu untuk mendapat nilai A. Kalau ditanya semua pasti jawabannya seperti itu. Nah, sekarang strateginya apa gitu loh? Belajar tiap malam. Yuk ganti, geser lainnya. Nurkolik. Nur, ayo. Bagaimana usahamu untuk mencapai nilai A? Strateginya. Oh, udah. Ya, itu salah satu sudah. Yang pertama tadi poinnya perkuliahan, hadir terus. Ya betul. Kalau kalian 3 kali absen kan sudah jelas nggak bisa lulus. Ya kan? Terus mengerjakan tugas. Iya betul. Kalau tugas nggak dikerjakan, nilai kalian kan nggak maksimal. Ujian, harus belajar. Itu itu strategi yang umum. Dan itu bisa kalian laksanakan semua. Bapak belum melihat strategi khusus untuk membedakan kalian dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau bahasanya ini masih bahasa-bahasa retorika. Ayo apa kira-kira? Nanya aja nggak ada nilainya. Ya, artinya emang aktivitas khusus ya. Rajin bertanya. Orang yang rajin bertanya itu paling tidak dosennya itu hafal. Ini orang rajin bertanya. Rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin belajarnya tinggi, rasa ingin majunya tinggi. Paling nggak dosen sudah tahu, oh anak ini begini. Begitu ujian jeblok, pasti dosen ini berpikir, ada apa masalahnya? Aslinya dia ini nanya-nanya
ada isinya nggak ini otaknya? Jangan-jangan cuma banyak ngomong doang nggak ada isinya. Jadi ya itu juga bisa jadi pertimbangan juga gitu loh. Satu yang harus kalian harus ingat ya, selain semua prosedur itu kalian laksanakan dengan baik, belajar di rumah itu juga penting. Nah, ini yang kalian belum belum rata-rata begitu sudah kuliah itu jarang. Kalian jarang rutin belajar. Kenapa? Dari survei, hasil survei mahasiswa peternakan se-Unila, wah ini survei Cak Lontong ini, itu ternyata nggak ada mahasiswa itu 99% itu mahasiswa itu tidak rajin belajar di malam hari. Tidak rutin belajar di malam hari. Mereka akan rutin belajar menjelang ujian. Nah, itu survei betul nggak kira-kira? Yo, dijawab surveinya betul apa enggak? Ada yang membantah? Hah? Ah, jadi, hah? Nugas. Ya, ya harus bisa bagi waktu. Ya itu kondisi ya. Artinya, kalau memang kalian mau berhasil, sedikit demi sedikit itu harus belajar malam, gitu loh. Malam atau pagi, silahkan kalian atur waktunya, gitu loh. Sehingga kalau itu dicicil sedikit-sedikit, hasilnya akan optimal. Nah, itu strategi belajar sih. Jadi ya, kalau kalian belajar semalam sebelum ujian, masih dapat nilai A, itu keberuntungan. Ya kan? Beruntung karena soal yang keluar yang pas dipelajari. Tapi banyak banyak kejadian yang tidak seperti itu, ya. Oke, kira-kira itu cukup ya untuk bekal kalian untuk mendapatkan nilai A sehingga eh, kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Materi saya 5 pertemuan ini sudah cukup. Besok disambung dengan Pak Sis. Nanti Revita hubungi Pak Sis ya. Saya juga hubungi minggu depan. Nah, ya lupa lah. Kalau nggak Pak Pur, Pak Sis. Nanti dicek lagi ya. Sesuai di kontrak itu loh. Nah, terus kita mau ujian kapan? Mau ujian nggak? Sudah habis. Iyalah. Oh, ya salah lah. Nasib sinyalnya kan. Ya biarin aja lah. Ya biarin aja. Jangan memikirkan orang lain. Wong nasib kalian sendiri aja belum jelas gitu loh. Ya nggak? Udah mikir diri sendiri dulu. Kalau nasib kalian udah jelas lulus, nah boleh kalian mikirin yang lain. Oh, yang lain aja kalian aja belum tentu jelas. Ya nggak, Rul? Jadi kita kuliah itu kita belajar dewasa. Jangan hanya bergantung ke Revita sebagai ketua kelas. Tapi ya kalau ada apa-apa ya kalian berusaha menyelesaikan sendiri gitu loh. Ya, jangan hanya bergantung ke ketua kelas. Ada apa-apa ketua kelas ya belajar menghubungi dosennya. Belajar berkomunikasi gitu loh. Nggak bakal dimarah kok. Kecuali kalau kalian WA dosen jam 11 malam atau jam 12 malam. Pakai kuota malam. Kan kalau kuota malam banyak. Udah ngubungin dosennya malam-malam. Wah ya kacau gitu loh.
Ya, tetap silahkan hubungi dosennya, enggak apa-apa, enggak masalah. Biarin aja mereka ini, ya. Kamu panggilannya apa toh, Vita ini? Oh ya. Ya udah, biarin mereka ini sendiri-sendiri. Hmm. Isi. Oh ya. Ya jangan dibicarakan di sini. Pertanyaannya bukan tentang absen ini. Urusan personal bukan urusan kelas ya. Jangan di kelas. Oke ya, kira-kira cukup pertemuan kita. Sudah sedikit panjang, nggak apa-apa. Eh, sebelum sebelum Bapak akhiri, Bapak tadi tuh nanya, kita itu mau ujian bagaimana? Selasa jam 3. Waduh, Selasa besok. Kalau Selasa besok Bapak belum bisa, jadi gini, untuk bahan ujian nanti Bapak share semuanya. Kalian ini bikin soal pilihan ganda. Satu orang 3 atau satu orang 5. Ya, disertai jawaban yang benar. Nah, kita punya berapa ini? 30 orang. 30 kali 5. Ada 150 soal nanti. Dan itu tidak keluar semua. Nah, ada soal pilihan ganda, ada soal esai. Ya. Ya. Jadi untuk bab masing-masing dari setiap bab bikin satu pertanyaan. Ya. Nah, dikumpul Selasa, baru Selasa depannya kita ujian. Clear? Ya, kumpulnya di V-Class ya. Oke. Nah, itu silakan didiskusikan. Satu orang, satu pertanyaan untuk masing-masing pokok bahasan. Jadi satu orang punya 5 soal lengkap dengan jawaban. Pilihan ganda dan diberi jawaban yang benar itu yang mana. Oke? Itu bank soal yang nanti akan kalian kerjakan. Kita punya 150, tapi kita nggak mungkin kerjakan semua. Mungkin 50 atau berapa untuk pilihan ganda. Ya, nanti sama untuk esainya juga. Oke, kalau sudah jelas, cukup Bapak akhiri. Ada lagi, Amelia? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ujian. Jangan lupa bang soalnya dikumpul di V-Class. Ya. Yuk. Ya, sama-sama.